Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat, ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran sehat, imun kuat. Yes, yes, yes. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung pada hari Jumat ini, marilah kita berdoa. Kita mulai dengan menundukkan kepala ya, biar tidak suaranya tidak berisik. Berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Kita sudah berdoa dan teman-teman sudah bergabung. Anak-anak, selain untuk hari ini ya, pagi ini kita akan membahas ke materi ini. Sebentar, saya share screen dulu. Tadi kok gak muncul. Saya share. Nah, ini subtema 2 ya. Tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Anak bisa melihat tayangannya di HP kalian? Yang bisa tolong mic-nya dinyalakan. Bisa Pak? Kalau tidak bisa, ya terima kasih. Yang tidak bisa bilang misalnya tidak bisa gitu ya. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Kita masih membahas tentang manusia dan lingkungan. Kalian membuka di halaman berapa ini? Sebentar ya. Halaman 32. Di halaman 32 itu adalah halaman untuk subtema 2 kita pada pagi hari ini. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu ini, ada pemetaan kompetensi dasarnya. Yang pertama, bahasa Indonesia, masih kita membahas tentang ide pokok, teks, kemudian kalimat pengembang, dan juga IPS kita mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk PPKN, kita membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mapel IPA, kita menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. SBDP, kita mempelajari tentang gambar cerita. Nah, itu sebagai pengantar kita untuk subtema 2 ini yang kita pelajari nanti ya. Yang pertama, di pembelajaran yang pertama, untuk muatan IPA, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya kecil apa besar di situ ya? Kalau nggak jelas, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar anak-anak yang sedang olahraga ya, lari pagi. Nah, kemudian ada pertanyaan kecil. Apa yang sedang dilakukan Nisa dan Alek? Ada yang tahu apa yang dilakukan Nisa dan Alek? Ada yang tahu siapa ini?
Coba yang tahu, mikrofonnya dinyalakan. Apa yang dilakukan Nisa dan Alex? Mereka berdua sedang ngapain itu? Berlari-lari pagi. Ada yang tahu? Silakan yang tahu. Mikrofonnya dinyalakan dan juga silakan menjawabnya. Apa yang dilakukan Nisa dan Alex? Ada yang tahu? Sedang ngapain? Fitra, kemana Fitra tadi? Ada yang tahu tidak? Apa yang dilakukan oleh Nisa dan Alex? Suara saya terdengar di rumah kalian? Kalau terdengar, beri jempol. Terdengar ya? Oke. Apa yang dilakukan oleh Nisa dan Alex? Mereka ngapain? Sedang lari pagi, jogging ya. Nah, kalian tadi pagi-pagi olahraga apa tidak? Nah, ini mereka berdua sedang melakukan lari pagi atau berolahraga gitu ya. Apakah kegiatan tersebut dapat menyehatkan badan? Dapat. Ya, dapat ya. Tentu dapat menyehatkan badan. Kemudian apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini? Coba perhatikan pertanyaan di bawahnya. Ketika berlari, anggota tubuh apa sajakah yang bergerak? Ayo, ketika kalian berlari, anggota tubuh mana saja yang bergerak? Yang tahu, nyalakan mikrofonnya. Ketika kalian berlari, itu mana saja yang bergerak? Apakah tangannya diam begini terus lari gitu? Ataukah hanya kakinya saja? Mana yang tahu, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ketika berlari, anggota badan mana yang bergerak? Wahyu tahu? Mana saja yang bergerak? Coba. Kaki dan tangan. Kaki dan tangan ya. Itu yang poin yang atau bagian tubuh yang paling banyak bergerak itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ayo, mengapa hal tersebut terjadi? Ada yang tahu kenapa ketika bergerak atau berlari tangan dan kaki itu ikut bergerak? Meskipun di sini ada tempat mengerjakan, tapi nanti di sini saja kita diskusi saja. Kira-kira mengapa tangan dan kaki bergerak ketika berlari? Ada yang tahu? Yang tahu silakan nyalakan mikrofonnya. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Silakan nyalakan. Kenapa ketika kalian berlari itu tangannya ikut bergerak, kakinya juga? Kalau kalian berlari dengan tangan diikat di belakang, kira-kira larinya enak apa tidak? Gak enak ya? Gak enak, tentunya gak enak. Nah, makanya coba kalian perhatikan mengapa ketika orang berlari itu tangannya bergerak. Tentunya begini ya, tangan dan kaki itu ada namanya sinkronisasi. Ketika kaki kiri bergerak ke depan, tangan kanan itu juga akan bergerak ke depan. Tidak enak kalau kaki kanan terbalik ya, kaki kiri bergerak ke depan, tangan kanan bergerak ke depan. Jadi kebalikannya begitu. Itu larinya akan enak, jalannya juga enak. Tapi kalau berjalannya itu kaki kanan bergerak, tangan kanan juga bergerak, jadi nggak enak, jalannya nggak enak ya. Coba nanti kalian praktekkan sendiri. Kanan maju, kemudian
tangan kanan dan kaki kanan maju, kemudian kaki kiri dan tangan kiri maju, kemudian begitu saja. Nanti gak enak, pasti jalannya seperti robot. Nah, itu ketika bergerak seperti itu, tangan kita juga ikut bergerak, karena di dalam tangan kita ini terdapat dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, kemudian alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, itu yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita bergerak, kedua alat ini juga aktif bergerak. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Sebutkan contoh aktivitas yang memanfaatkan organ gerak, kemudian tulislah manfaatnya aktivitas tersebut. Nanti kalian tulis saja aktivitasnya apa yang memanfaatkan organ gerak. Biasanya kalau berhubungan dengan organ gerak ini kebanyakan adalah ketika olahraga ya. Ketika olahraga itu banyak sekali kan olahraga, ada jalan kaki, kemudian berlari, berenang, bersepeda, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas olahraga yang memanfaatkan organ gerak. Jadi manfaatnya untuk apa? Nah, ini macam-macam. Mungkin manfaatnya untuk kesehatan kaki, kesehatan jantung, kesehatan paru-paru. Ketika kalian bersepeda itu manfaatnya adalah untuk jantung. Tapi ketika aktivitas bersepeda itu terlalu berlebihan, forsir tenaganya bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi olahraga itu ketika cukup itu bermanfaat untuk kesehatan, tapi kalau berlebihan justru akan menyebabkan manfaat yang tidak baik terhadap kesehatan. Nah, itu jadi olahraga itu yang cukup saja. Ketika kalian tidak pernah berolahraga, tentunya otot-otot kalian akan merasa kaku, capek, atau merasa beberapa bagian kaki atau persendian itu merasa ngilu-ngilu, kram mungkin karena tidak pernah digunakan untuk berolahraga. Meskipun kalian belajar di rumah, tapi setiap pagi sempatkan untuk berolahraga, peregangan, atau sekedar mungkin berjemur atau mencari keringat di halaman rumah. Jangan jauh-jauh, cukup di halaman rumah saja. Nah, itu adalah manfaat dari aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Berikutnya di halaman 33 bawah ada teks atau bacaan manfaat berlari bagi kesehatan tubuh. Nah, ini olahraga yang paling murah adalah berlari. Lari merupakan jenis olahraga yang paling sederhana, paling mudah, dan paling murah untuk dilakukan. Karena pada hakikatnya olahraga lari tidak banyak membutuhkan perlengkapan olahraga seperti bidang olahraga lainnya. Olahraga lari tentunya memiliki berbagai macam jenis, mulai dari lari jauh, lari jarak dekat, lari jarak menengah, ataupun lari kecil yang seringkali disebut sebagai jogging. Olahraga lari ini selain mudah dan murah untuk dilakukan, yang dibutuhkan hanyalah menyiapkan sepatu olahraga. Ini kalian bisa mempelajari, kita bisa baca manfaat berlari dari dari bacaan. Kemudian di paragraf kedua, apakah sebelum berlari ada hal yang harus diperhatikan? Tentu saja ada. Di antaranya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya apa pemanasan? Pemanasan tujuannya yaitu
untuk mempersiapkan otot-otot di sekitar kaki, tangan, dan sekitarnya agar tidak cedera. Cedera itu misalnya seperti kram atau kejang otot itu ya, itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan kram ketika kalian olahraga tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian selain itu juga untuk memelihara kesehatan tulang persendian. Kenapa pemanasan itu penting? Yaitu tadi agar otot-otot dan tulang kita itu siap ya sebelum kita melakukan aktivitas fisik yang berat. Orang yang berlari ketika tidak ada pemanasan tentunya cukup berat ya. Kalau kita sudah melakukan pemanasan, otot-otot kita kuat atau otot kita siap, tulang-tulang kita siap, maka kita akan bisa melakukan aktivitas lari dengan enjoy, dengan tidak terbebani, atau kaki-kaki kita tidak merasa sakit. Berikutnya, meskipun olahraga lari merupakan olahraga yang bisa dilakukan dimanapun, namun perhatikan kondisi area ya, jalanan yang ramai itu perlu dihindari. Kalau di desa kalian bisa memanfaatkan di jalan-jalan desa, di sekitar sawah untuk berlari-lari, olahraga pagi, itu sangat baik sekali. Kemudian yang perlu dihindari adalah jalanan yang berlubang, yang dipenuhi dengan bebatuan, jalan rusak, itu juga perlu dihindari. Juga kewaspadaan ya, karena jalan rusak ketika kalian tidak waspada, takutnya nanti bisa terjerembab atau terjatuh gara-gara jalan rusak. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Sebaiknya berlarilah di lapangan. Nah, ini yang rumahnya dekat dengan lapangan desa, kalian bisa melakukan aktivitas olahraga jogging di lapangan desa. Ada kan? Itu bisa kalian manfaatkan. Atau yang rumahnya agak jauh dari lapangan desa, kalian bisa memanfaatkan mungkin bersepeda. Kalau ini jogging ya, kita bahasnya jogging, jadi kita lari-lari. Larinya ya tadi bisa memanfaatkan di area pesawahan, jalan-jalannya, namun perlu diingat adalah keselamatan. Jangan sampai aktivitas kita mengganggu aktivitas orang lain. Kalau kita berlari ya cukup di tepi jalan, jangan berlari di tengah jalan, karena penduduk juga memanfaatkan jalan tersebut untuk melakukan aktivitas. Lari atau jogging secara rutin dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Manfaatnya dimaksud yaitu dapat menurunkan berat badan. Nah, ini olahraga yang murah namun juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan, membuat bahagia, mencegah osteoporosis. Osteoporosis itu tulang keropos ya. Jadi olahraga itu penting untuk mencegah tulang keropos. Jika kalian kurang olahraga yang berhubungan dengan fisik seperti otot dan tulang, nanti kalian bisa terkena yang namanya osteoporosis. Mudah-mudahan tidak ya. Osteoporosis itu tulang keropos. Juga menjaga kesehatan lutut. Lutut itu dengkul. Menurunkan risiko jantung koroner. Jantung koroner itu seperti penyakit jantung penyumbatan ya, penyumbatan pembuluh darah, jantung koroner. Memperlambat penuaan dan meningkatkan tidur nyenyak. Itu adalah beberapa manfaat dari ini ya, manfaat dari lari pagi. Di musim pandemi seperti ini, ketika lari ya perlu diperhatikan. Ada yang bilang
Pak, bagaimana kalau larinya pakai masker? Ini juga cukup apa ya? Kalau orang berlari pakai masker tertutup begitu ya tidak enak. Makanya yang perlu diperhatikan adalah berlari yang safety atau yang aman. Saya lanjutkan. Nanti ini ada kecil ya. Ini ada paragraf. Ada berapa paragraf tadi di bacaan di atas? Coba kita scroll dulu. Ada 1, 2, 3, dan 4. Paragraf 1. Paragraf 1. Coba kita langsung bahas aja ya di paragraf 1, kira-kira ide pokoknya yang mana ya. Jadi yang tahu silahkan bisa dinyalakan. Ada yang tahu? Anak-anak, ide pokok halaman atau paragraf 1? Yang tahu silahkan mikrofonnya dinyalakan. Paragraf 1, ide pokoknya yang mana? Ada yang tahu tidak? Niha tahu? Ide pokoknya paragraf 1. Ide pokok paragraf 1. Ide pokok masih ingat? Ide pokok terdapat di titik-titik paragraf. Di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Ada yang tahu? Yang tahu mikrofonnya dinyalakan. Niha tahu ide pokok letaknya di mana? Fitra tahu ide pokok letaknya di mana? Di depan, Pak. Nah, di depan paragraf. Berarti kalau itu di depan paragraf, kira-kira sampai mana, mulai mana sampai mana yang disebut sebagai ide pokok? Jadi silakan yang tahu mikrofonnya dinyalakan. Angkat tangan. Pak, saya tahu. Pak, saya tahu. Coba, ada yang tahu? Mungkin teman-teman ada yang bantu? Silakan. Kalau ada yang ingin membantu atau ingin mencoba untuk menjawab. Tadi kayak ada Mahfud Reza, kemana tadi? Ada yang tahu? Ini siapa nih? Sebentar. Ada yang tahu? Lari merupakan jenis olahraga yang paling sederhana, paling mudah, dan paling murah untuk dilakukan. Nah, itu adalah ide pokok untuk paragraf pertama. Betul ya? Itu adalah paragraf atau ide pokok untuk paragraf yang pertama. Sekarang kita geser ke bawah. Kalau kalian digeser ke samping ya, di halaman selanjutnya, di paragraf yang kedua, ide pokoknya ini berbentuk pertanyaan di awal. Ketika ada ide pokok yang diawali dengan tanda tanya seperti apakah, bagaimana, itu ya. Itu untuk kata tanyanya kita abaikan, langsung ke kata yang kedua. Itu ya. Ada yang tahu? Siapa yang tahu ide pokok untuk paragraf yang kedua? Tadi sudah disampaikan teman-teman yang lain bahwa ide pokok adalah
tempatnya terdapat di awal setiap paragraf sampai titik ya, biasanya hanya beberapa. Kalau diawali apakah, berarti apakahnya ini tidak usah kita baca, langsung ini sampai sini, jadi sini saja, sini sampai sini. Nah, tentu saja ada ini nggak usah dia, tidak usah dibaca. Yang dibaca yang saya lingkari ini, saya tandai ya, bisa terlihat tanda saya blok gitu, kelihatan ya. Mahfud Reza. Ayo coba, ini Mahfud Reza apa bukan nih? Mana tadi? Saya belum hafal ya nama wajahnya. Ada yang hafal, ada yang belum. Ini saya lihat, saya terlalu melihat ke sini. Ini ada beberapa foto yang coba saya hafalkan namun masih belum hafal. Yang saya tahu ya beberapa. Ada yang tahu? Yang mana? Ya, ini ya, yang saya garis bawahi itu adalah apa? Ide pokok untuk paragraf yang kedua. Sebelum berlari, ada hal yang perlu diperhatikan, ada hal yang harus diperhatikan. Itu adalah ide pokok untuk paragraf yang kedua. Sekarang coba ini yang saya hafalkan itu Wahyu. Ini siapa tadi? Sebentar. Wajahnya ini siapa? Vicky Dwi deh ini ya. Ya ini betul. Ya. Oke. Coba Vicky, paragraf yang ketiga. Coba saya share dulu screennya, layarnya biar kalian nampak. Kalau nah, coba diperhatikan untuk paragraf yang ketiga. Ide pokoknya tadi tepatnya di depan. Sekarang perhatikan untuk ide pokoknya, kira-kira yang mana? Sampai titik ya, ini cukup panjang namun titik. Coba silakan Vicky dibaca untuk ide pokok paragraf ke berapa nanti? 1, 2, 3, ketiga ya. Silakan dibaca sampai titik. Diawali dari ini ya. Meskipun ini saya ini dan juga ini sampai situ ya. Yuk silakan dibaca Vicky. Pun olahraga lari merupakan olahraga yang bisa digunakan di manapun. Memperhatikan kondisi area, tidak merasa lari sangat diperlukan. Nah, itu adalah ide pokok untuk paragraf yang ketiga. Meskipun olahraga lari merupakan olahraga yang bisa dilakukan dimanapun, namun kondisi areanya juga harus diperhatikan. Itu adalah ide pokok atau paragraf yang ketiga. Paragraf yang keempat, coba kita lihat. Ini di bukunya ini paragraf 1, 2, 3, kok ini ada 3, ini harusnya 4 ya ini ya. Ini yang bawah ini harusnya paragraf 4 ini. Nah, ini yang saya tandai kuning. Nah, ini harusnya 4. Gak apalah, yang penting paham. Paragraf yang keempat, coba siapa ya yang bisa mencari paragraf yang keempat? Saya lagi ganti cawe siapa ya? Unitai siapa namanya? Kalau
ini akunnya namanya Sutekno Yunita, nama aslinya siapa? Salwa, Pak. Siapa? Salwa. Salwa. Ya, Salwa. Coba paragraf yang keempat. Yang mana kira-kira ide pokoknya? Ini ya. Saya garis kuning ini. Kalau di tempat kalian kelihatan udah. Ya, ini sampai sini. Sampai sini. Ayo silakan dibaca. Kelihatan tidak nadanya? Silakan. Lari atau jogging secara rutin. Lari atau jogging secara rutin dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Stop. Nah, itu adalah ide pokok untuk paragraf yang keempat. Jadi itu ya. Jadi paham ya. Kalau di awal yang saya beri tanda ini adalah ide pokok, maka selanjutnya ini adalah kalimat pengembangnya. Nah, itu. Nah, saya hapus dulu. Nah, itu tuh ide pokok. Ide pokok insya Allah tidak ada kesulitan. Berikutnya sedikit kita membahas ke pembelajaran yang kedua, karena kita akan membahas ini ya, sistem gerak pada manusia. Di halaman 35. Di halaman 35 ada gambar tengkorak. Stop. Kalian perhatikan dulu. Kita search di Google. Saya search dulu ya di Google ya. Kalian perhatikan di halaman 35. Saya mencari ini ya, contoh gambarnya di Google. Nah, ini adalah saya share dulu biar enak dilihat di sini. Kemudian ini. Nah, ini adalah gambar kerangka manusia. Jadi manusia itu terdiri dari tulang dan daging. Kerangka itu ya ini, yang bagian-bagian tulang yang menyusun tubuh manusia. Ini adalah kerangka manusia. Ini banyak sekali ya bagian-bagiannya. Nanti kita akan belajar. Nah, yang pertama, sebelum menuju ke ini, berlari dan berjalan merupakan aktivitas yang menggunakan organ gerak. Pada saat berlari dan berjalan, kaki akan bergerak sesuai dengan kecepatan diinginkan, sedangkan tangan akan mengayun mengikuti gerakan kaki. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang di atas tadi ya. Kenapa ketika berlari tangan dan kaki kita itu ikut bergerak? Jadi dijelaskan di ini ya, di sini. Nah, di sini dijelaskan. Nah, ini di sini. Mana saya coba pakai ini. Nah, ini di sini, lebar ke bawah. Berjalan dan berlari merupakan aktivitas yang menggunakan organ gerak. Pada saat berlari dan berjalan, kaki akan bergerak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, sedangkan tangan akan mengayun mengikuti gerakan kaki. Secara tidak sadar, tangan dan kaki kita akan sinkron ya gerakannya. Jadi tidak mungkin atau akan sangat aneh terlihat ketika kita berjalan, kaki kanan maju, tangan kanan maju, kaki kiri maju, tangan kiri maju. Akan terasa aneh dan sangat sulit dilakukan ketika terjadi demikian. Maka yang terjadi adalah ini ya, tangan dan kaki mengikuti ayunan dari
terjadi sinkronisasi begitu ya, gerakan yang sangat alami. Kaki dan tangan dapat bergerak karena adanya kerjasama otot dan tulang. Jadi ada kerjasama antara otot dan tulang. Untuk lebih jelasnya, mari kita sedikit membahas ini sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia dan hewan tingkat tinggi adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif. Nah, ini tulang itu alat gerak pasif, sedangkan otot alat gerak aktif karena dia bergerak tanpa ikut-ikutan alat gerak yang lain, dia bergerak sendiri. Tapi kalau tulang bisa bergerak kalau diajak gerak oleh otot. Karena kemampuannya berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang. Gitu. Ini gambar kerangka manusia. Bagian-bagian tulang pada atau nama-nama tulang yang ada pada manusia. Bagian yang atas, nah ini gambarnya, nah ini gambarnya cukup horor ya, karena kita mempelajari tentang tulang. Yang bagian atas, bagian kepala ini adalah tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak itu bagian kepala ini, bukan keseluruhannya. Ada tengkorak bukan. Jadi tengkorak itu bagian atas, bagian kepala ya, yang paling keras itu. Tulang tengkorak ini untuk melindungi otak ya, karena otak adalah bagian yang sangat penting. Maka oleh Allah bagian otak ini dibikin keras. Nah, di bagian sini namanya tulang tengkorak. Kemudian yang bagian dagu itu disebut sebagai tulang rahang bawah. Rahang itu bagian dagu. Ini disebut sebagai rahang. Makanya tulang rahang bawah, bagian bawah. Kemudian di bagian pundak depan ini ada seperti selangka. Itu disebut sebagai tulang selangka. Tulang selangka ya. Di bagian, kalau bahasa Jawanya entong-entong, itu namanya tulang belikat di belakang. Kalau kalian memegang pundak bagian belakang itu kalian gerakkan begitu, akan muncul seperti ada tulang yang seukuran telapak tangan kalian. Itu namanya tulang belikat. Tulang belikat. Yang di depannya namanya tulang selangka. Berikutnya kita menuju ke bagian lengan. Lengan itu di bawahnya pundak ya, ada lengan. Namanya tulang lengan atas atau humerus. Ini kalau kita menuju ke bagian dada, di dekat dada ini ada namanya tulang dada untuk melindungi organ-organ vital seperti jantung, kemudian paru-paru dan lain-lain yang ada di dalam tulang rusuk, dilindungi juga oleh tulang rusuk. Di belakang tulang dada ini terhubung tulang rusuk. Tulang rusuk ini juga melindungi paru-paru, jantung dan sekitarnya. Berikutnya di bagian punggung kalian yang belakang itu ada tulang, namanya tulang belakang, karena tulangnya terdapat di belakang ya. Makanya manusia itu termasuk makhluk yang bertulang belakang, karena dia memiliki tulang yang menghubungkan antara bagian kepala dan juga bagian ekor. Manusia juga punya tulang ekor nanti ya. Selanjutnya tulang yang berada di
dekatnya siku namanya tulang pengumpil. Tulang pengumpil yang atas ya, yang sejajar dengan jempol namanya tulang pengumpil atau radius. Nah, di sini adalah tulang pengumpil. Kemudian baliknya, yang kalau yang lurus dengan jempol adalah tulang pengumpil, yang lurus dengan jari kelingking namanya tulang hasta. Nah, itu. Selain itu juga ada namanya tulang panggul. Ini untuk pinggul ya, daerah sekitar pinggul namanya tulang panggul. Tulang panggul. Selain itu juga ada untuk pergelangan atau untuk sendi-sendi jari namanya tulang jari. Tulang jari terdapat di sendi-sendi jari. Kemudian bagian kaki atas di bawah panggul ada namanya tulang paha atau femur. Tulang paha ya, tempatnya di paha kaki kalian. Di bawahnya paha ada tulang tempurung lutut atau bahasa Jawanya dengkul. Di sini ya, kalau terjatuh itu bagian ini yang sering sekali terluka. Ini bagian sini. Ini adalah tulang tempurung lutut. Makin ke bawah, bagian yang besar, ada yang bagian besar, bagian kecil ya. Yang besar ini, nah, ini namanya tulang kering atau tibia. Di sebelahnya ada tulang yang kecil namanya tulang betis. Jadi ada dua tulang di kaki, itu tulang kering dan tulang betis. Nanti juga di bawah sini ada tulang jari kaki. Tapi di sini tidak ditampakkan. Itu membahas tentang tulang. Ini cukup panjang, nanti kita bisa membahasnya atau kalian bisa membaca pemahaman sendiri materi di situ. Tulang di dalam tubuh manusia menyusun suatu sistem kerangka, ya kan? Jadi tulang-tulang itu ketika bersatu menyusun sistem rangka. Kerangka itu jadi satu. Kalau hanya sepotong ini, kelihatan tidak? Nah, ini kan ada sepotong. Kalau ada beberapa potong tulang kemudian tersambung begini dalam persendian. Nah, ketika tidak ada otot, tidak ada daging, maka tulang-tulang ini tidak bisa tersambung, terpotong-potong begitu. Kalau satu ini adalah tulang, tapi kalau sudah bersambung-sambung ke seluruh tubuh, itu membentuk namanya sistem kerangka. Tapi kalau di bagian kepala, tengkorak. Kalau keseluruhan dari ujung kepala sampai leher, kemudian di bagian pundak depan, pundak belakang, itu seluruh mulai dari kepala sampai kaki membentuk kerangka. Saya kira itu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sedikit saja, yang penting kita paham. Jadi belajar itu sedikit-sedikit, yang penting ini ya, yang penting anak-anak paham daripada kita belajar banyak tapi tidak paham. Tapi yang kita pelajari juga begitu. Saya masih membuka buku. Coba nanti ini ya, bukunya diangkat dulu sebelum kita akhiri. Ini ada
gambar kerangka kita tunjukkan di kamera, nanti saya screenshot gitu ya. Oke, tahan dulu. 3 hitungan. 1 2 3. Saya screenshot dulu. Sebentar. Sekali lagi. Nah, sudah. Nanti untuk mengerjakan soal-soalnya kalian bisa mengerjakan di ini ya, di halaman ini yang penilaian harian. Itu bisa kalian kerjakan sendiri, Romawi 1 dan 2, atau nanti saya fotokan saja biar mudah. Dah, untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu, sudah absen di link ya? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Wal asri, tapi di dalam hati saja biar suaranya tidak pecah, tidak frekuensinya tidak bertabrakan. Pembacaan wal asri di dalam hati mulai. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa esok hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.